Apa itu udrujah? Itu digambarkan untuk orang muslim yang mukmin dan suka baca Quran. Kata Rasul, rihuha thayyib wa ta'muha thayyib. Rasanya enak, baunya enak, zahirnya baik, batinnya baik. Itu muslim yang suka baca Quran. Zahirnya sebagai muslim baik, hatinya baik. Wa mathalul mu'min lalladzi la yaqra'ul Qur'an, seorang muslim yang tidak membaca Quran seperti kurma, dicium tidak ada baunya, ya. Rasanya manis, kurma dicium tidak ada baunya, tapi manis karena masih muslim. Nah, tapi kurang menarik, kurang ajib, kurang sempurna. Kenapa? Karena tidak baca Al-Quran. Ada lagi yang munafik. Munafik itu muslim yang membenci Islam, merusak Islam dari dalam. Ya, kalau dia tidak muslim, tidak bisa dikatakan munafik. Ya kafir harbi. Nah, orang munafik itu notabene dia ngakunya muslim, dan munafik ini dosanya lebih parah dari kafir. Di dalam neraka itu azabnya lebih perih. Seperti Abdullah bin Ubay. Di depan dia ngomong sama sahabat, ayo bantu Nabi Muhammad, ini akhir zaman, ini cukup bagi kalian, bantu dia. Tapi kalau ada masalah, dia malah yang paling cepat untuk membuat menghina Kanjeng Nabi. Tapi kalau di depan dia seperti menunjukkan Islamnya. Nah, itu kan Abdullah bin Ubay, namanya munafik, sahibul munafik. Bapaknya munafik, mbahnya munafik, Abdullah bin Ubay. Iya. Apa dia non muslim? Enggak, dia muslim ngakunya, enggak pernah murtad dia. Walaupun di Al-Quran Allah mencercanya dengan kata-kata yang sangat buruk. Akan tetapi munafik itu ngakunya muslim, tapi dia menghancurkan Islam. Kalau yang non muslim dipanggil kafir. Orang kafir itu enggak mesti buruk. Orang non muslim enggak mesti jahat. Ada orang non muslim yang sekedar dia enggak non muslim gitu, enggak Islam saja. Dia tidak jahat, dia tidak ganggu, ya sekedar dia tidak beriman kepada Allah. Nah, kafir zimmi, ya tidak boleh diperangi, tidak boleh diganggu. Ya, jadi kalau muslim yang menghancurkan Islam namanya munafik, kalau kafir yang ingin menghancurkan Islam namanya kafir harbi. Nah, orang munafik tapi baca Quran, nah itu seperti apa? Seperti royhana, seperti dupo, seperti menyan begitu. Baunya wangi, tapi coba dimakan, waduh, iso metu kabeh jine. Jin, bukan jin. Ada lagi munafik gak baca Quran seperti Handhalah. Handhalah itu baunya tidak enak, dirasa juga tidak enak. Ya seperti kotoran manusia lah, baunya tidak enak, dimakan juga tidak enak. Itu apa? Munafik gak baca Quran. Sudah disampaikan Rasulullah SAW. Sayyidina Umar bin Khattab mengatakan, Rasulullah bersabda, sesungguhnya Allah mengangkat satu kaum dengan Al-Quran ini dan akan menjatuhkan satu kaum lain dengan Al-Quran juga. Begitu, maksudnya gimana? Ya, satu kaum yang mengikuti Al-Quran, orang-orang yang mengikuti Al-Quran, apalagi dia beriman kepada Allah, perintah di Al-Quran dilakukan, ya, perintah Jumatan dilakukan, perintah menjauhi riba dihindari, dan masih banyak lagi perintah Allah dilakukan, diangkat oleh Allah. Barokah Al-Quran. Ada satu kaum mereka yang golongan orang yang tidak peduli dengan Al-Quran. Siapa contohnya? Ya orang-orang yang tetap maksiat, zina disikat sama dia, riba disikat, pinjol disikat, ngecip disikat, ngeslot disikat, ya. Kemudian orang tua dihardik sama dia dan lain sebagainya, itu akan jatuh karena persaksian Al-Quran. Karena Al-Quran akan datang yaumil qiyamah dan mengatakan, ya Allah, dia ini tidak baik sama saya. Perintahmu di dalamku tidak dilakukan, laranganmu di dalamku dilakukan sama dia, maka jauhkan dia dari rahmatmu, dan dilakukan oleh Allah. Jadi gara-gara Al-Quran ini bisa orang dinaikkan derajatnya, juga bisa dijatuhkan. Ya, Rasulullah SAW bersabda dari sahabat Abdullah bin Umar, beliau mengatakan, tidak boleh orang hasud atau ghibtoh, ya. Kalau di sini katakan hasad, maksudnya hasad itu ghibtoh. Ingin memiliki satu kebaikan yang dimiliki orang lain, itu kan tidak boleh. Nah, misalnya orang lain punya mobil, saya ingin mobil itu jadi milik saya ingin calonnya sudah ngelamar, saya ingin calonnya itu bisa jadi milik saya.
Saya ingin kekayaannya jadi milik saya, tidak boleh. Nah, kecuali dua hal. Apa itu? Kata Rasulullah, rajulun atahul Qur'an, atahullahu al-Qur'an. Orang yang diberi oleh Allah Al-Qur'an. Ya, fahuwa yaqumu bihi ana al-laili wa ana an-nahar. Maka dia memperlakukan Al-Qur'an ini dengan sebaik-baiknya, baik siang ataupun malam, dibaca, difahami, dilakoni. Iya, dilakoni. Misalnya jenengan tahu tonggo jenengan ahli Quran, baca Quran paling kuat, tapi nek ngomong pedes gak karu-karuan, belum ngakoni Quran dia. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida. Ya ayyuhalladzina amanu, orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah. Kalau ngomong itu yang baik. Wah, li ngaji tapi nek ngomong nang kancane, sik kurang ping pira kreditane nek. Loro nih hati nih kalau ya ada yang begitu, saya pernah kena itu. Orangnya hafal Quran. Orangnya hafal Quran, baru ketemu sama saya di mobil, antum ganti tapi ya kurang berapa kali, Beb? Serius ini. Apa kira luar kira? Kon pikir aku tuh kredit ah. Wah, aku dikasih uang. Ya, menghinanya itu loh. Kredit berapa lama, Beb? Ajib. Baru ketemu. Ya, padahal saya tahu sekarang dia sukses. Saya tahu dulunya itu dia bagaimana. Maksudnya itu sangat tidak punya sekali. Begitu saya cukup kok. Wah, ini omongannya kok gak enak temen wong iki. Ya, berat sekali. Ya, jadi yaqumu bihi, yakni fi qiraatihi wa amala bihi ma fihi. Membacanya dan mengamalkan apa yang di dalam isinya. Ana'an laili wa ana'an nahar, baca yo dipahami, yo dilakoni, yo di estuaken itu Al-Qur'an. Nah, itu orang yang ahli Qur'an. Misalnya dia seperti guru saya, Ustaz Abdul Hadi namanya, di Malang. Itu Masya Allah. Itu kalau ngajar, kalau anak-anak lagi mau ngapalan, beliau nyekel Qur'an, nyemak awak ini, deres buat awaknya sendiri. Deres gini, kalau datang ini ngomong-ngomongan. Ya, kalau diam langsung nyekel Quran. Terus itu. Ngajar semua ilmu bisa. Faraid iya, nahu iya, semua bisa. Masih keluarganya gurunya Mbah Hamid itu siapa? Ya, di Lasem itu. Ibaitowi ya. Keluarga Lasem lah, pokoknya keluarga kiai-kiai Lasem, dia masih turunannya situ. Itu orang contoh di depan mata orang-orang yang insya Allah termasuk min ahlil Quran. Karena cekelan Quran dok, diam sendiri, diam sebentar gini langsung terus begitu. Dan banyak yang begitu, banyak ya. Dan sama saya, padahal saya muridnya, itu Masya Allah jaluk tungane aku ya. Lu gak kualik antum. Antum lali ta sekitar 20 tahun yang lalu. Anak kan jadi murid antum dan luar biasa ya. Itu orang termasuk anak al-laili wa anak an-nahar, nyekel Al-Quran. Ada satu perempuan, itu kalau ditanya selalu jawabnya dengan Al-Quran. Katakanlah contohnya begini, anak anda berapa? Qul huwallahu ahad. Anakku mek siji. Tapi dia mengingatkan orang sama Al-Quran. Oh, anaknya satu. Tidak mau jawab kecuali Al-Quran. Ada yang seperti itu, ya. Seperti itu. Semua pertanyaannya selalu dijawab dengan Al-Quran. Ada yang begitu, saking tidak maunya lepas dari Al-Quran. Itu kata Nabi Muhammad SAW, boleh kamu kepingin dapat seperti itu. Tapi nek soge ini kepingin tak oleh, jangan. Ya, tapi kalau misalnya orang ahli Quran, bacanya, lakonane, aku kepingin kayak wong itu boleh. Satunya, wa rajulun atahullahu malan, orang sama Allah dikasih duit dia. Dikasih duit, kaya dia. Fa huwa yunfiquhu ana al-laili wa ana an-nahar. Ya, ngelakoni sedekah ndak siang ndak malam, terus sedekah. Terus sedekah. Ana al-laili wa ana an-nahar. Malam sedekah. Siang sedekah. Sore sedekah, meneng-meneng iseng-iseng transfer ceritmu. Nah, itu boleh Anda, ya Allah, kepingin seperti orang itu, ya. Misalnya begitu, manfaat untuk umat dengan hartanya. Nah, itu boleh kita begini, kepingin saya bisa seperti orang tersebut. Tidak apa-apa,
Tapi kalau kepingin dengan hartanya, kepingin dengan istrinya, kepingin dengan rumahnya, kepingin dengan mobilnya, kepingin dengan kekayaannya, kepingin dengan hartanya, wah itu tidak boleh. Karena tidak mesti dia bahagia dengan itu. Tidak mesti dia senang dengan itu. Apa dia jaminan nanti di akhirat bahagia dengan hartanya? Tidak mesti juga. Ya, apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, kita berusaha untuk jadi orang baik. Tapi apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, ya kita husnudzon, itu yang terbaik bagi saya. Itu yang terbaik bagi saya. Contohnya misalnya saya pribadi. Alhamdulillah santri di pondok saya saat ini yang laki 105, yang perempuan 29. Ya. Apa enggak kepingin punya pondok yang seperti pondok di sana itu yang muridnya 1000? Kalau saya diijoli sama itu saya enggak tahu. Saya enggak mau saya. Moro-moro misalnya diijoli. Ente punya pondok 100, sekarang tak ijoli pondok sana itu dengan santri langsung 1000. Saya enggak yakin kalau itu baik bagi saya. Iya toh? Loh kan enak santri mau akeh. Iya kalau enggak saya enggak sombong. Nah kalau Allah ngasih saya pelan-pelan supaya saya itu lebih tahu diri. Misalnya dikasih langsung banyak terus saya jadi berdes. Ya itu kan terbaik bagi saya. Kenapa Allah ngasih saya seperti ini dan seperti itu? Saya husnudzon, jadi bisa jadi yang Allah berikan kepada saya saat ini, ya ini yang terbaik untuk saya. Kalau saya diberi nikmat seperti orang lain, bisa jadi saya tidak baik. Bisa jadi saya tidak baik. Berapa banyak orang ketika dulu tidak punya, dia tidak maksiat. Begitu dia punya, fulus lebih, warisan datang, cek sound diundang. Joget-joget, minum-minum, tawur sampai bacoan. Kan ada yang meninggal kemarin. Gara-gara cek sound, bacoan, meninggal. Dulu ketika tidak ada duit, tidak ngeslot, tidak main judi. Begitu dapat duit, langsung judi. Kan ceritanya banyak. Thauban ya, Thauban yang minta sama Rasul, Thauban kan, yang akhirnya banyak duit. Dombanya Thauban. Tha'labah kok Thauban. Tha'labah. Thauban yang kurus ya. Tha'labah yang pernah minta sama Rasul SAW. Ya Rasul, saya minta harta. Korun minta sama Nabi Musa. Sugikno aku. Dari Nabi Musa, kau nikus melarat enak, kon hasab pun didik. Sudah begini syukur orang hidup, kamu enak, kamu sehat. Berapa banyak orang sakit dan dia fulus tapi sakit, ya apa? Tolong Nabi Musa saya biar nanti bisa sedekah. Ditungakno Nabi Musa dapat soge dia. Korun itu bisa merubah pasir jadi emas. Ini soge Pak, wong Mesir padang pasir. Ayo, dia punya formula itu. Dia punya formula kalau diaduk jadi emas. Jadi penemuan dan banyak penemuan penelitian dulu bahwa zamannya Fir'aun itu sudah ada listrik. Nah, cuman cara mereka nyarinya untuk mendapatkan ilmunya itu berbalik dengan yang kita dapat saat ini. Mereka nyoba, kalau sekarang kan nyobanya kan ke sini sampai ketemu listrik sekarang ini. Dulu mereka nyobanya itu ke sana dan hidup. Dan hidup mereka punya beberapa hal yang kita tidak paham. Nah, teknologi saat zaman Fir'aun itu juga luar biasa. Termasuk Korun, mereka bisa punya ilmu, nemu formula pasir bisa jadi emas. Apa yang terjadi sama Korun? Neraka khalidina fiha abada. Seandainya Korun dihidupkan lagi dan dia tahu keadaannya, demi Allah dia akan tetap minta untuk seperti dirinya yang dulu. Aku masih seperti yang dulu. Begitu. Jadi apa yang Allah berikan kepada kita saat ini, husnudzon, ya ini yang terbaik buat saya. Tapi iku ngene. Iya kalau baik. Lah kalau tidak baik, nah tambah ruwet. Pekerjaan Anda dapatnya sekian, sebelah Anda lebih laris. Bisa jadi kalau Anda diberi seperti dia, diambil nikmat yang lain. Tidak tahu kita. Ini luar biasa, cukup lancar kerjaannya, tapi ada masalah dari istrinya, ada masalah dari anaknya, ada masalah dari kesehatannya, ada masalah dari mertuanya. Jenengan, ya wis lumintu. Lumintu, tapi istri Anda aman, anak Anda aman, mertua aman, tonggo aman, semua aman. Kadang-kadang ditukar loro kabeh, wis gak usah. Walaupun rumput tetangga itu tampak lebih hijau, tapi gak mesti yang dimiliki orang lain itu lebih baik kalau itu dipindahkan ke kita. Makanya jangan hasud kecuali untuk dua ini, kata Rasul. Kalau dua ini tidak ada jeleknya. Bisa ngamalkan Al-Quran pagi dan malam, tidak ada jeleknya itu. Bisa sedekah pagi dan
malam. Semoga yang saya sampaikan ada manfaatnya dan kita diberikan keberkahan, selamat, lancar, tauhid batin. Ya afiatin wa salamah birahmatika ya arhamar rahimin.